Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, yaitu Petani Polikultur. Oke teman-teman, di video kita kali ini kita akan membahas tentang pupuk dasar yang kedua ya teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas tentang pupuk dasar yang pertama, yaitu kapur dolomit teman-teman ya. Nah, untuk yang video kali ini kita akan bahas tentang pupuk kompos teman-teman ya. Jadi untuk yang kedua ini kita bahas tentang pupuk kompos. Oke teman-teman, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang barusan bergabung, kalian bisa subscribe channel ini, kemudian kalian tekan tombol loncengnya agar kalian tahu tentang update video terbaru dari channel Petani Polikultur. Tentunya tentang pertanian ya teman-teman ya. Khususnya untuk video sekarang adalah petani cabai. Dan bagi teman-teman jangan skip videonya ya, karena di dalam video ini kita akan sharing banyak hal ya. Takutnya nanti kalau kalian skip kalian kurang paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, bagi teman-teman yang nantinya kurang paham atau belum paham atau ingin mengoreksi tentang apa yang saya sampaikan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya buat jawabannya ya. Oke, untuk video kita kali ini kita akan membahas tentang pupuk kompos ya. Tentunya dengan pengalaman saya pribadi, kemudian saya sampaikan dengan cara saya sendiri ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, oke, untuk pupuk dasar yang kedua ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kapur dolomit, yang kedua adalah pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu apa teman-teman? Pupuk kompos adalah pupuk yang berasal dari bahan organik ya teman-teman ya. Itu pengertiannya seperti itu. Jadi pupuk yang berasal dari bahan organik yang sudah dikomposkan ya, atau sudah apa istilahnya, kayak difermentasi itu baik itu di tubuh hewan ataupun difermentasi oleh alam teman-teman. Jadilah pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini pun ada banyak ya jenisnya, pupuk kompos itu sendiri. Jadi untuk pupuk kompos itu ada pupuk kompos dari kotoran hewan ya, atau biasa disebut oleh youtuber itu kohe teman-teman ya. Kotoran hewan ini bisa dari kotoran hewan ayam, kambing, sapi dan lain-lain teman-teman. Kemudian ada pupuk kompos itu yang berasal dari pelapukan ya. Jadi ada petani atau seseorang yang membuat pupuk kompos dari berbagai macam tumbuhan ya. Tumbuhan, daun-daunan, rumput-rumputan itu mereka komposkan sendiri teman-teman ya, sampai menjadi pupuk. Nah, kemudian dari perusahaan-perusahaan juga ada pupuk kompos seperti granul ya. Granul, kalau di sini granul sih itu dari petroganik ya teman-teman ya. Nah, itu kalau menurut saya juga pupuk kompos teman-teman ya. Nah, jadi pupuk kompos itu adalah pupuk dari sisa-sisa bahan organik ya teman-teman ya. Sebenarnya bukan sisa juga sih. Jadi kalau kalian buat langsung tanpa dari sisa pun juga bisa teman-teman. Nah, pupuk kompos ini seberapa pentingnya untuk tanaman? Kalau saya bilang penting ya penting, saya bilang nggak penting ya nggak penting, tergantung dari kondisi tanah kalian teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau tanah kalian itu tanah gambut ya, tanah gambut atau tanah rawa ya, sawah yang berupa rawa, pupuk kompos itu nggak penting untuk tanah-tanah itu. Kenapa saya bilang nggak penting? Nggak begitu penting ya maksudnya ya, nggak begitu penting. Karena di tanah gambut atau di tanah rawa itu sudah banyak sekali kompos-kompos yang membusuk, yang siap menjadi nutrisi untuk tanaman kalian teman-teman ya. Jadi untuk tanah gambut ya atau tanah rawa itu pupuk kompos itu tidak terlalu penting teman-teman. Kalau menurut saya. Jadi opsional aja, kalian bisa tambahkan atau tidak. Nah, pupuk kompos ini sangat penting untuk tanah yang teksturnya seperti lempung, tanah liat, kemudian tanah berpasir ya teman-teman ya, tanah berpasir, kemudian tanah peladangan ya, tanah peladangan, pokoknya yang jarang dialiri air teman-teman ya. Kalau untuk di pegunungan itu biasanya lebih banyak pupuk komposnya, terutama pegunungan-pegunungan yang aktif ya. Pegunungan yang aktif maksudnya gunung berapi, itu biasanya di kaki gunung itu tanahnya subur-subur teman-teman ya. Jadi kompos itu kurang berarti, jadi tidak terlalu dibutuhkan di tanah-tanah tersebut. Nah, ini khusus untuk
tanah-tanah yang biasa ya, tanah peladangan seperti di lahan saya yang biasa saya tanam di lahan saya itu pupuk kompos itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Jadi manfaat pupuk kompos itu sendiri, yang pertama itu dia bisa menggemburkan tanah, teman-teman. Jadi bisa membantu menggemburkan tanah ya. Karena di dalam pupuk kompos itu sendiri terdapat banyak mikroba-mikroba yang bagus. Itu fungsinya bisa untuk menggemburkan tanah. Jadi jika tanah itu gembur, otomatis perakaran tanaman cabai itu akan semakin baik, teman-teman ya. Akan semakin baik. Nah, kemudian yang kedua, pupuk kompos itu menyediakan unsur hara makro ya, makro atau mikro yang lumayan untuk tanaman. Jadi gini, pupuk kompos itu adalah pupuk sebagai cadangan ya, cadangan untuk tanaman kalian ketika tanaman kalian itu tidak dapat pupuk dari luar atau pupuk susulan. Nah, karena kan gini, biasanya kan kalau kalian tanam cabai, pupuk susulan itu kan bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali kalian berikan. Nah, di sela-sela hari yang tidak kalian berikan pupuk kompos itu tadi, tidak kalian berikan pupuk susulan, pupuk kompos itu bisa mengkoordinir nutrisi si tanaman, teman-teman. Jadi bisa sebagai nutrisi tambahan untuk tanaman. Nah, terus kemudian pupuk kompos itu yang paling bagus dari apa sih kan gitu kan? Kalau menurut saya pribadi, teman-teman ya, pupuk kompos yang paling bagus itu adalah pupuk kompos yang kalian buat sendiri, bukan dari hasil sisa hewan. Maksudnya gini, pupuk kompos yang kalian buat dari dedaunan, dari rerumputan yang langsung kalian olah ya, kalian cacah atau kalian giling, kalian olah, terus kemudian kalian fermentasi, itu adalah pupuk kompos yang paling bagus daripada pupuk kompos dari kotoran hewan. Karena kenapa saya bilang pupuk kotoran hewan itu kurang bagus? Karena sering saya sebut ya, teman-teman ya, di video sebelumnya. Karena kotoran hewan itu adalah sisa atau ampas ya, atau limbah dari hewan tersebut. Jadi contoh daun singkong itu kan mengandung banyak protein, teman-teman ya. Mengandung banyak protein, kemudian ada vitamin, kemudian ada zat besi dan lain-lain. Nah, ketika dimakan oleh hewan tersebut, otomatis kandungan-kandungan itu tadi terserap di usus atau di pencernaan si hewan. Banyak sekali yang diserap, teman-teman. Nah, kemudian keluar sebagai feses atau sebagai kotoran. Nah, waktu keluar sebagai kotoran itu sisa nutrisi ya, nutrisi vitamin itu hanya sedikit sekali, teman-teman ya. Hanya sedikit sekali. Kalau kotoran ayam, kambing, sapi itu kandungan nitrogennya paling hanya sekitar 2% ya, 2%, 3%, enggak terlalu banyak, teman-teman ya, untuk kandungan nutrisinya gitu loh. Beda ketika kalian membuat kompos sendiri. Memang ketika kalian membuat kompos sendiri itu kendala terbesarnya adalah di tenaga, kemudian bahan sulit. Jadi kalau untuk buat kompos, contoh kalian mau nanam cabai 1 hektar nih di lahan, otomatis itu akan sulit kalau kalian buat kompos sendiri, teman-teman ya. Nah, itu yang paling mudah tetap dari kotoran hewan. Nggak masalah. Jadi kalau kalian hanya tanamnya sedikit ya, tanam hanya 500 batang atau kalian hanya ingin nanam di polybag, itu alangkah baiknya kalau kalian menggunakan kompos yang buatan kalian sendiri ya. Jangan menggunakan kompos dari kotoran hewan. Tapi kalau memang kalian males ya, kayak saya juga males kadang-kadang buat kompos seperti itu saya tetap pakai kotoran hewan. Cuman begini, teman-teman, di sini daerah saya ya, ini kan di belakang rumah saya itu ada pabrik singkong, teman-teman. Nah, pabrik singkong itu menghasilkan beberapa limbah. Jadi limbah yang pertama ada ampas singkong itu sendiri, kemudian ada kulit singkong yang bersih ya, teman-teman ya. Ini biasanya diambil untuk pakan ternak. Kemudian ada yang ketiga, ini limbahnya itu limbah kulit singkong bercampur tanah ya. Kulit singkong bercampur tanah, tapi kulit singkong yang paling luar, teman-teman. Jadi kulit singkong itu kan ada 2 ya. Jadi kulit yang paling luar, terus kulit yang paling dalam ya. Kemudian baru daging singkongnya. Nah, kulit yang paling luar. Nah, saya kemarin sudah buktikan, teman-teman ya. Saya sudah buktikan. Saya minta waktu itu kulit singkong yang paling luar. Itu saya minta beberapa truk ya, teman-teman ya. Saya sebar di lahan saya di kolam. Nah, itu pertumbuhan rumputnya itu luar biasa, teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Oke, kita lihat dulu di sini, teman-teman ya. Nah, kalian lihat rumput ini, teman-teman ya. Rumput ini ya,
itu saya berikan kulit singkong ya, limbah kulit singkong dari pabrik. Nah, di pabrik sana itu teman-teman, kalau kalian lihat. Nah, jadi pertumbuhan rumputnya tuh super luar biasa teman-teman ya. Nah, ini bagian ini tanah ini tanah lempung teman-teman. Tanah ini tanah lempung, tanah liat, tidak saya berikan atau tidak kena ya, nggak kena apa namanya pupuk singkongnya, pupuk organiknya, komposnya. Jadi dia tumbuhnya rumput nggak seberapa teman-teman. Beda sama yang ini nih. Nah, yang ini pertumbuhan rumputnya wow, super sekali teman-teman ya, pertumbuhan rumputnya. Jadi itu tadi teman-teman, betapa pentingnya pupuk kompos itu ya untuk lahan kalian yang terutama di lahan darat, lahan berpasir, lahan tanah liat atau tanah lempung ya. Kalau kalian lihat sendiri di tempat saya itu tadi, itu tanah liat atau tanah lempung, rumputnya wow super sekali. Itu menandakan bahwa tanah tersebut itu memiliki unsur hara yang sangat banyak ya teman-teman ya, karena terbukti dari rumputnya aja udah bagus teman-teman. Nah, kalau kalian berada di ada lokasi pabrik singkong atau pabrik sawit ya teman-teman ya, ke tempat kalian ada pabrik sawit atau di tempat kalian ada produksi apapun itu yang menghasilkan limbah teman-teman ya. Limbahnya maksudnya bukan limbah yang beracun teman-teman. Nah, limbahnya itu seperti kulitnya. Kalau ibaratnya singkong itu kulit singkongnya. Kalau limbah padi ya kulit padinya atau jeraminya. Kalau limbah sawit ya saya lupa sih itu apa sih, sawit itu kan ada limbahnya ya. Nah, kalian gunakan itu. Cuman ya ketika kalian ingin menggunakan limbah-limbah yang seperti itu, ketika kalian sebar di lahan, itu kalian jangan langsung tanamin tanaman cabai teman-teman. Kalian tunggu sampai tumbuh rumput dulu, karena biasanya limbah-limbah yang masih baru itu dia nanti akan terfermentasi oleh alam dan dia akan menimbulkan panas teman-teman ya. Nah, kalau ketika panas itu belum hilang kalian tanamin ya, nanti tanaman kalian mati teman-teman ya, percuma aja ya. Jadi kalian harus tunggu dulu sampai tumbuh rumput di sekitar limbah yang kalian lahan yang kalian berikan limbah itu tadi. Nah, kemudian untuk kompos sendiri, berapa sih dosis pupuk kompos yang diberikan ke lahan kalian gitu kan ya? Sebenarnya untuk dosis ini itu tidak ada aturan baku ya teman-teman ya, tidak ada peraturan yang membahas tentang kita harus memberikan kompos sekian banyak, itu nggak ada sih. Jadi kalian itu berikan secukupnya atau semampu kalian teman-teman ya. Semakin banyak semakin baik. Terutama untuk di lahan-lahan peladangan ya, peladangan, kemudian di tanah berpasir, tanah liat, itu kalau bisa kalian berikan sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Yang penting komposnya itu sudah dingin ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian kalian bisa fermentasi dulu ya. Kalian bisa lihat di video saya di Petani Polikultur, itu ada fermentasi kohe ya. Tujuan fermentasi apa? Tujuan fermentasi adalah untuk meningkatkan nutrisi, walaupun nutrisi yang meningkat itu tidak terlalu banyak, tapi cukup baik ya untuk meningkatkan nutrisi. Kemudian agar si nutrisi dari kompos ini mudah terserap oleh tanaman teman-teman ya. Kemudian mengurangi mikroba yang jahat atau yang buruk untuk tanaman. Nah, itu fungsi dari fermentasi. Nah, untuk dosisnya teman-teman ya, kalau kalian pernah lihat saya tanam cabai di polybag ya, tanam cabai di polybag, tanam tomat di polybag, itu saya selalu berikan pupuk kompos atau kotoran hewan itu sebanyak separuh dari media ya. Jadi kalau media saya itu total beratnya taruhlah media saya itu volumenya 10 liter teman-teman ya. Jadi saya gunakan pupuk komposnya itu 5 liter, tanahnya 5 liter teman-teman. Jadi separuhnya ya, separuhnya. Itu kalau untuk media di polybag teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk di lahan seperti apa? Nah, kalau untuk di lahan itu seharusnya ya sama saja teman-teman ya. Pemberian kompos untuk di lahan itu seharusnya banyaknya atau takarannya sama saja. Cuman kadang-kadang gini, bagi teman-teman yang tinggal di daerah pedesaan yang banyak orang melihara kambing, orang melihara sapi, itu enak, kalian bisa mudah mendapatkan kompos. Beda halnya dengan orang-orang yang tinggal di daerah yang jarang ada peternak hewannya.
kompos itu bisa mahal sekali harganya teman-teman. Kayak contoh di daerah mana itu ya, daerah Bangka kalau nggak salah ya teman-teman ya, Bangka atau Batam, itu kompos itu di sana harganya mahal. Karena apa? Di sana jarang sekali ada orang beternak hewan ya. Kalau di daerah saya sini banyak teman-teman orang beternak hewan, jadi saya bisa dengan mudah mendapatkan pupuk kompos dengan harga yang nggak terlalu mahal ya. Untuk satu mobil kecil itu, satu mobil Grand Max itu ya, itu saya di sini dapat harga sekitar 130.000, itu udah penuh teman-teman. Kalau untuk satu truk ya, satu truk itu 350 sampai 400.000 itu satu truknya. Nah, jadi pupuk kompos itu penting atau tidak? Ya, dibilang penting ya penting, dibilang nggak penting ya juga bisa nggak penting, tergantung dari kondisi lahan kalian atau tanah kalian teman-teman. Jadi kalian punya lahan kalian sendiri, kalian harus tahu kondisi dari lahan kalian tersebut. Jadi jangan kalian samakan sama saya ya teman-teman ya. Jadi saya ada lahan nih, saya kasih kompos sebanyak 1 ton untuk tanam 1000 batang. Kemudian kalian ikut-ikutan 1 ton. Belum tentu hasil kalian itu akan sama dengan hasil saya, karena apa ya? Tanah di tempat saya itu unsur haranya beda dengan di tanah kalian. Mungkin di tanah kalian itu hanya dikasih setengah ton aja udah bagus tanamannya, atau dikasih 1 ton masih tetap belum bagus ya, karena memang beda unsur haranya. Jadi kalian harus benar-benar paham tentang lahan kalian teman. Kalian harus benar-benar paham tentang tanah kalian. Ketika kalian paham tentang tanah kalian, kalian maka akan tahu kebutuhan kompos itu berapa. Cuman kalau idealnya ya teman-teman ya, idealnya kalau saya pribadi namanya sesuai pengalaman ya, itu untuk di lahan itu saya gunakan 1 kilo kotoran hewan untuk 1 batang tanaman cabai teman-teman. Nah kalian bisa coba, sekiranya kurang bagus berarti kalian bisa tambahkan yang tadinya 1 kilo jadi 2 kilo ya teman-teman ya. Nah itu pun kalau di daerah kalian banyak pupuk komposnya. Kemudian bagaimana kalau di daerah kalian itu jarang pupuk kotoran hewan, pupuk kompos yang dari kotoran hewan? Nah itu kalian usahakan dari dedaunan, kalian harus buat sendiri teman-teman ya. Kalian harus buat sendiri dari dedaunan, atau kalian manfaatkan dari limbah-limbah pabrik ya teman-teman ya. Limbah-limbah pabrik yang tentunya bukan limbah beracun teman-teman ya. Itu kalian manfaatkan. Jadi sebisa mungkin kalian manfaatkanlah apa yang ada di sekitar kalian teman-teman. Jadi jangan terpaku ketika saya menggunakan kompos, kalian harus wah aku juga harus pakai kompos ini biar bagus seperti tanamannya petani polikultur. Jangan terpaku seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus bisa modifikasi areal kalian sendiri teman-teman ya. Nah kemudian pupuk kompos ini apa bisa ditambah gitu kan? Apa bisa ditambahkan ke tanaman ketika sudah ada tanaman? Tentu bisa teman-teman ya, tentu bisa. Kalau kalian tanamannya pakai mulsa ya kalian buka dulu mulsanya, kalian tambahkan itu ya pupuk komposnya. Cuman kalau untuk pupuk dasar, kita kembali lagi, kalau untuk pupuk dasar ya teman-teman ya, itu selain tanah gambut dan rawa, pupuk kompos itu menurut saya adalah penting dan wajib teman-teman ya. Kecuali 2 tanah itu tadi ya. Nah itu wajib, terutama tanah berpasir, tanah liat, tanah lempung, itu pupuk kompos benar-benar wajib. Kalaupun lahan kalian itu tanahnya berpasir, tanahnya liat, kemudian tempat kalian gak ada pupuk kompos, ya kalau saya pribadi sih teman-teman, saya lebih pilih nyewa lahan di tempat lain ya, yang kondisi tanahnya lebih baik. Karena gini teman-teman, namanya kita budidaya itu kan kita mau cari untung ya teman-teman ya. Kita nggak ada namanya petani itu pengen cari rugi. Jadi kita itu pengennya ya cari untung. Jadi gimana caranya ketika kita budidaya itu kita menghasilkan uang teman-teman ya. Jangan sampai kita buang-buang uang dan rugi. Ya jangan sampai seperti itu. Jadi udah tahu lahannya ini sulit, kalian nekat tanam cabai di situ. Ketika hancur, wah nanti kalian nyesel gitu loh. Takutnya seperti itu. Nah itu untuk pembahasan pupuk kompos ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau nanam cabai, pupuk dasar yang kedua yang harus kalian berikan adalah pupuk kompos. Ingat teman-teman, pupuk kompos itu tidak hanya selalu dari kotoran hewan. Kalian bisa gunakan dari manapun. Sisa pembakaran pun juga bisa teman-teman. Sisa pembakaran itu juga bisa kalian ambil, kalian keruk, kalian sebarkan ke lahan kalian. Itu bisa untuk pupuk kompos. Makanya hutan-hutan yang terbakar ya teman-teman ya. Hutan-hutan yang habis terbakar, entah itu terbakar atau dibakar saya juga nggak tahu.
Ketika ditanamin oleh tanaman ya, maksudnya tanaman itu tanaman sawit atau tanaman cabai dan lainnya, itu tanamannya akan bagus. Karena apa? Karena banyaknya kompos di lahan tersebut, dan lahan tersebut juga belum pernah ditanamin yang aneh-aneh ya, otomatis akan banyak nutrisi di lahan baru tersebut. Beda dengan kalian yang nanamnya singkong, terus atau nanamnya jagung pipil, terus ketika kalian tanamin cabai tanpa kalian berikan pupuk kompos, itu hasilnya ya kurang bagus ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, kalau sama sekali tanpa pupuk kompos bisa nggak sih tanaman itu bagus? Kalau menurut saya pribadi bisa teman-teman. Jadi tanpa pupuk kompos itu tanaman pasti masih bisa bagus. Caranya bagaimana? Pupuk susulannya harus kalian maksimalkan ya. Pupuk susulannya harus kalian maksimalkan. Tapi ini sulit teman-teman ya. Kalau untuk kalian nanam di lahan itu sulit. Beda dengan kalian tanam di polybag skalanya kecil ya. Kalau skalanya kecil tanpa pupuk kompos, yang penting tanah-tanah aja, nutrisinya kalian cukupin seperti nutrisi hidroponik, saya jamin tanamannya pasti bagus. Cuman kalau kalian tanam untuk skala lebar ya, skala lebar, kalau tanpa pupuk kompos, wah wassalam kayaknya teman-teman. Saya nggak bisa jamin kalau tanaman kalian bagus. Nah, oke teman-teman, cukup sekian ya untuk pembahasan pupuk dasar, yaitu pupuk kompos. Mudah-mudahan kalian bisa paham, mudah-mudahan mudah dipahami, dan jika ada yang salah tentang sharing-sharing saya atau hal-hal yang saya sampaikan, ataupun jika kalian ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Karena pada dasarnya kita ini sama-sama belajar, dan saya hanya berbagi pengalaman apa yang sudah saya alami selama bertani. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Petani Polikultur, kemudian bunyikan notifikasi loncengnya biar kalian tahu update terbaru tentang video-video tanaman teman-teman ya. Oke, untuk sekarang kita belum akan tanam, jadi kita akan bahas satu persatu saja tentang mekanisme untuk tanaman cabai dari awal sampai akhir. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petani Polikultur.